Minasan, kedatangan Thomas yang berencana untuk menyelamatkan Huang Dongsu berubah menjadi sebuah pertarungan epik melawan Jinwoo. Thomas bersama dengan para Hunter Guild Scavenger bertarung melawan Jinwoo dengan seluruh pasukan bayangannya. Thomas yang menggunakan skill reinforcement sebagai kemampuan yang didapatkan dengan meminjam kekuatan dari rulers, tidak mampu untuk mengalahkan Jinwoo. Pada akhirnya, Thomas pun menyerah setelah ia hampir tewas terkena serangan beruntun dari Jinwoo. Seluruh tulang Thomas pun menjadi hancur karena patah dan kehilangan banyak darah. Selain mengalahkan Thomas, Jinwoo berhasil mendapatkan prajurit bayangan baru bernama Grid setelah membunuh Huang Dongsu. Bagaimanakah kisah selanjutnya, Minasan? Sebelum saya lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, siapa tahu ada yang ingin berdonasi? Silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Jinwoo yang sedang berjalan memasuki ruangan acara konferensi Guild Internasional. Semua mata tentu saja tertuju pada satu orang yang berjalan tersebut. Para peserta yang hadir terlihat segan dengan kehadiran Jinwoo karena berita tentang Jinwoo yang telah membuat Thomas sampai babak belur sudah tersebar luas. Apalagi Jinwoo merupakan sosok hunter yang telah berkontribusi sangat besar saat bencana Gate yang terjadi di Tokyo. Thomas yang dianggap sebagai penguasa hunter hanya dijadikan bulan-bulanan oleh Jinwoo. Mereka pun sulit untuk mempercayai hal itu. Jinwoo yang mewakili negara Korea kini duduk di tengah-tengah tamu yang lain. Acara pun dibuka oleh Dr. Belzer. Seperti yang sudah mereka ketahui sebelumnya, bahwa banyak Gate dan monster kuat yang bermunculan belakangan ini. Tapi Dr. Belzer menduga banyak yang tidak menyadari adanya aktivitas abnormal yang terdeteksi di langit. Sudah sering dilaporkan bahwa semakin menguatnya konsentrasi kekuatan sihir yang telah diserap ke dalam atmosfer. Tapi ia ingin menyebut energi sihir yang ditemukan di atmosfer dengan sebutan yang berbeda. Dr. Belzer mengkategorikan mana yang berbeda dari yang lainnya yang berada di langit. Mereka pun menemukan istilah yang tepat dan mana ini disebut dengan Magisfer. Dr. Belzer memperlihatkan radar yang menunjukkan aktivitas Magisfer yang berkumpul di atas langit pada sebuah negara. Fenomena ini bisa ditemukan di 9 negara. Selain itu, dari 9 negara, rupanya ada Magisfer terbanyak yang berkumpul di suatu negara, yaitu Korea Selatan. Mendengar penjelasan dari Dr. Belzer, membuat beberapa peserta rapat merasa terkejut sambil melihat ke arah Jinwoo. Dr. Belzer lalu meminta agar mereka tidak usah melihat ke arah Tuan Jinwoo sampai sebegitunya. Karena kalau ia bisa mengerahkan kekuatan seperti itu, maka dirinya sudah melampaui batasan seorang hunter. Jinwoo mulai berpikir apakah Magisfer yang berjumlah 9 ada kaitannya dengan para monarch. Dr. Belzer menjelaskan saat ini mereka tidak memiliki cara untuk mengatasi fenomena Magisfer. Meskipun tidak ada cara, bukan berarti para hunter cuma bisa berdiam saja. Mungkin saat ini dunia akan mengalami perubahan sekali lagi. David Brennan lalu mengambil alih konferensi setelah Dr. Belzer selesai menjelaskan situasi yang saat ini sedang terjadi di berbagai belahan dunia. David mengatakan ia punya pesan untuk para hunter yang sedang berkumpul di ruangan itu. Walaupun dengan berat hati, ia lalu menyampaikan sebuah berita bahwa 2 pekan yang lalu, Hunter Christopher Reed telah tewas dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Sontak, para peserta rapat terkejut mengetahui hunter tingkat nasional seperti Christopher bisa terbunuh. Orang yang bisa membunuh hunter tingkat nasional pasti seorang Awakener dengan kekuatan yang setara. Mereka pun mengira jika pertarungan Thomas yang terjadi kemarin ada hubungannya dengan kejadian Christopher. Lagi-lagi, semua mata memandangi Jinwoo, tetapi Jinwoo hanya terdiam. David berencana mengumumkan berita kematian Christopher secara resmi besok. Dan ia juga meminta agar para peserta tidak salah paham sebelum mendengarkan seluruh penjelasannya dulu. David menceritakan jika ada seseorang yang menjadi tersangka dalam kejadian ini. Dialah tersangka inisial S. Kita pun diperlihatkan wajah ayah Jinwoo yaitu Sung Il-hwan versi mulus dan versi brewok. Para peserta akhirnya sedikit tenang karena sebelumnya mengira bahwa Jinwoo menjadi dalang atas kejadian tersebut.
Walaupun wajah dari pelaku terlihat mirip dengan seseorang yang ada di tempat ini. Yah, bukankah semua orang Asia di mata mereka terlihat sama? Mereka pun berusaha untuk tidak melihat ke belakang karena ada Jinwoo yang berusaha menahan amarahnya. Jinwoo dengan perasaan yang sulit digambarkan lalu bertanya-tanya mengapa harus ayahnya yang menjadi tersangka. Jika Denjin merupakan wilayah para rulers, lalu kenapa rulers mengirim monster dalam wujud ayahnya? Apakah hal itu berkaitan dengan perkataan Kemis tentang 4 manusia yang meminjam kekuatan rulers? David melanjutkan penjelasannya, orang itu ditemukan di dalam gate Amerika dan dikategorikan sebagai monster yang bisa bahasa manusia. Ia juga sudah meminta Hunter Rank S, Hwang Dong-soo, yang bisa berbahasa Korea untuk berbicara dengannya. Namun dalam proses interogasi, orang itu berhasil mengalahkan Hunter Hwang Dong-soo, lalu melarikan diri. Hasil akhirnya adalah gedung utama Biro Hunter menjadi seperti lautan api. Tersangka itu sangatlah kuat sampai bisa mengalahkan anggota utama Guild Scavenger yaitu Hwang Dong-soo. Ia sepertinya seorang monster humanoid yang berhasil keluar dari sebuah dungeon. Dialah yang mengincar dan membunuh Hunter Christopher Reed. Begitulah penilaian mereka sebagai Biro Hunter. David kemudian memperlihatkan foto-foto kejadian di gedung Biro Hunter saat ayah Jinwoo mengalahkan Hwang Dong-soo hingga mengalami patah tulang. Jinwoo terkejut melihat sosok ayahnya, apalagi saat ayahnya mengancam Hwang Dong-soo agar jangan pernah menginjakan kakinya lagi di Korea. Ia mengatakan itu bukan untuk putranya, melainkan demi kebaikan Hwang Dong-soo. Atau ia tidak akan pernah tenang meski dirinya sudah mati. Jantung Jinwoo pun berdetak dengan kencang. Jinwoo pun bertanya kepada Grid, apakah semua yang di video itu benar? Grid lalu membenarkan hal itu. Jinwoo akhirnya merasa yakin bahwa orang itu tidak salah lagi adalah ayahnya. David pun meminta bantuan guild dari seluruh dunia untuk menangkap tersangka S dan meminta mereka untuk segera menghubunginya jika menemukannya. Salah seorang perwakilan guild lalu bertanya, apakah ada bukti jika memang tersangka S bukanlah manusia? David menjawab bahwa pancaran sihirnya sangat cocok dengan monster. Peserta lain ikut bertanya, apakah orang yang mengaku dirinya seorang manusia yang menghilang di dalam dungeon? Apa Hunter yang disebutkan itu benar-benar ada? David pun membenarkan hal itu. Para peserta penasaran mengapa David tidak bisa mengungkapkan identitas Hunter itu. David tertunduk mengatakan bahwa ia melakukan hal itu karena tersangka memiliki hubungan dengan salah satu Hunter di sini, sehingga mereka tidak mengungkapkan informasi apapun. Kemudian, Hunter bintang 7 Cina, Liu Zigang berpendapat, bukankah lebih baik kalau mereka mengungkapkan identitasnya agar mempermudah penangkapannya? Tidakkah ketua berpikir seperti itu? Apa monster ini ada kaitannya dengan Hunter Sung Jinwoo? David yang tampak cemas kini tidak bisa lagi untuk menutupinya. Ia pun menceritakan, dalam proses interogasi, tersangka mengaku sebagai ayah dari Sung Jinwoo. Mereka juga sudah menyelidikinya dan itu benar apa adanya. Kehebohan pun kembali terjadi. Semuanya saling berbisik dan membicarakan tentang hal itu. Liu Zigang kemudian menanyakan, apa yang akan Jinwoo lakukan jika tersangka S benar-benar ayahnya yang hilang, sementara Hunter lain berusaha untuk memburunya. Jinwoo langsung menjawab, sudah semestinya seorang Hunter memburu monster. Selain itu, kalau dia benar-benar monster, maka Jinwoo sendirilah yang akan mengurusnya. Tapi, kalau terbukti salah dan orang itu adalah ayahnya, maka Jinwoo akan memastikan ia akan berbalik memburu para Hunter. Dengan sangat menyeramkan, Jinwoo mengatakan bahwa dirinya akan melindungi keluarganya meskipun harus menjadikan semua Hunter di dunia sebagai musuhnya. Jinwoo juga mengingat Cha He-in dan Jinho yang terluka tapi tetap berusaha menyelamatkan Jinwoo. Setelah meninggalkan ruang konferensi guild, Adam bertanya apakah Jinwoo benar-benar serius dengan semua perkataannya tadi. Tanpa ragu, Jinwoo mengiyakannya. Sambil tersenyum, Adam tidak menyangka jika Jinwoo sangat berani mengatakan hal itu di hadapan 500 Hunter terkuat dari 120 negara lebih.
Adam merasa hanya ada 2 orang hunter yang berani mengatakan itu, termasuk Jinwoo. Jinwoo menanyakan, siapa 1 orang lagi? Adam lalu menjawab, jika orang yang satunya lagi sedang dirawat di rumah sakit. Jinwoo pun baru menyadari jika orang yang dimaksud adalah Thomas Andre yang tubuhnya kini menjadi mumi karena dipenuhi perban. Adam menyampaikan sebentar lagi akan diadakan sebuah jamuan makan. Biro Hunter sudah berusaha keras untuk mengadakan acara ini dan mereka ingin Jinwoo hadir dalam acara itu untuk menikmati makanan yang telah mereka sediakan. Tiba-tiba, Liu Zigang bersama bodyguardnya datang menghampiri Jinwoo. Para hunter tampak terkejut karena 2 hunter nasional saling bertemu. Liu Zigang pun mulai berbicara. Sayangnya, Jinwoo tidak mengerti bahasa Cina. Adam lalu menerjemahkan bahwa dia berhasil menangani 1 monster raksasa yang berhasil kabur di pantai Cina. Mendengar itu, Jinwoo tidak menyangka rupanya Adam bisa mengerti bahasa Cina. Sambil tersenyum, Adam menyebut jika dirinya adalah penanggung jawab cabang Asia sehingga ia wajib menguasai bahasa Asia. Adam pun menerjemahkan bahwa Liu Zigang terkejut setelah menyadari raksasa itu lebih kuat dari yang ia bayangkan. Dan itu jauh lebih sulit saat pertarungannya terjadi di air. Sehingga sejak saat itu Liu Zigang sangat ingin bertemu dengan Jinwoo. Karena ia ingin tahu hunter macam apa yang berhasil mengalahkan monster sekuat itu dengan sangat mudah. Liu Zigang lalu mengulurkan tangannya karena senang ia sudah menggantikannya dalam mengalahkan Thomas. Sebab ia merasa jika hunter Thomas memang bersalah. Melihat sikap Liu Zigang membuat kesan pertama Jinwoo terhadap Liu Zigang adalah orang dengan sikap yang buruk. Tapi ternyata dia orang yang cukup menarik. Jinwoo lantas berjabat tangan untuk menyambut awal perkenalan mereka. Liu Zigang berharap kalau tersangka S bukanlah anggota keluarga Jinwoo, sebab ia tidak ingin melawan hunter Jinwoo yang membuktikan jika Liu Zigang tidak memiliki niatan buruk apapun. Kemudian David menghampiri mereka dan meminta Jinwoo agar bisa ikut dengannya. Ternyata mereka membawa Jinwoo untuk bertemu dengan Madame Selner. Sontak saja Jinwoo agak sedikit terkejut karena tidak menyangka bahwa Madame Selner akan menemuinya lagi. Madame Selner mulai menceritakan jika belakangan ini ia memimpikan hal-hal yang sama. Di mimpinya itu menunjukkan bahwa para hunter sedang diburu oleh seseorang. Dan beberapa hari kemudian, ternyata mimpinya benar-benar menjadi kenyataan. Jinwoo lalu menanyakan, apakah ini berkaitan dengan kejadian yang menimpa Christopher? David mengatakan, jika mereka sudah memperingatkan Christopher sebelumnya. Sayangnya, dia tidak mendengarkan itu. Dan pada akhirnya, hasilnya seperti yang sudah diketahui. Madame Selner menambahkan bahwa 1 persatu hunter kuat yang melindungi dunia akan mati. Orang yang memburu para hunter itu tidak akan pernah berhenti. Jinwoo lantas menanyakan, apakah Madame Selner berusaha memperingatkan Jinwoo untuk berhati-hati terhadap mereka? Madame Selner lalu membantah hal itu. Ia hanya ingin agar Jinwoo mau melindungi para hunter tersebut. Madame Selner rupanya sudah berusaha mengingat semua wajah hunter yang terus-menerus muncul dalam mimpinya. Namun hasilnya nihil. Jadi, ia mencoba cara lain yaitu memeriksa kemampuan mereka melalui mimpi. Jinwoo pun sadar jika itu merupakan alasan Madame Selner menatap matanya waktu itu. Setelah mengiyakannya, Madame Selner kembali menjelaskan bahwa ia melihat kekuatan tanpa batas dalam diri mereka. Namun ia terpaksa terbangun saat melihat mata itu. Ketika mata mereka saling menatap, tubuh Madame Selner mulai gemetar. Suara itu masih terngiang-ngiang di dalam kepalanya. Jinwoo menanyakan, apa yang sosok di dalam mimpi itu katakan? Madame Selner menjawab, untuk kembali dan bersiap-siap perang. Jinwoo lalu teringat perkataan dari Legia yang menyebut jika tidak lama lagi akan terjadi perang antara rulers dan para monarch. Kalau itu memang terjadi, Jinwoo masih belum tahu pihak mana yang akan memburu para hunter. Ia lalu bertanya, jika memang hal itu terjadi, mengapa Madame Selner meminta Jinwoo untuk melindungi para hunter tersebut?
Madam Selner mengatakan bahwa dirinya menemukan kekuatan yang sama dalam tubuh Hunter Sung Jinwoo. Mendengar itu, Jinwoo tampak terkejut. Ia berpikir apakah Madam Selner telah menyaksikan kekuatan Shadow Monarch dan melihat kekuatan yang sama dalam mimpi para Hunter. Jinwoo mulai mengetahui jika yang mengincar para Hunter adalah Monarch. David kemudian menjelaskan sosok mereka melebihi Hunter biasa. Karena itu, dibutuhkan Hunter dengan kekuatan yang setara untuk menahannya. David berterus terang bahwa mereka tidak percaya jika Jinwoo merupakan satu-satunya yang bisa melindungi para Hunter. Tapi, ia lalu berubah pikiran setelah melihat pertarungannya dengan Thomas. Ia pun berjanji tidak akan meminta bantuan Jinwoo secara cuma-cuma dan menawarkan sebuah peninggalan terakhir dari Kemis, yaitu sebuah runestone. David mengatakan jika dunia ini memberkahi para Hunter dan Hunter harus melindungi dunia dengan kekuatannya sendiri, dunia ini tidak akan bisa bertahan jika para Hunter binasa. Mendengar hal itu, Jinwoo lalu berdiri dan meminta maaf, membuat David menanyakan apakah Jinwoo masih menyimpan dendam pribadi dengan Thomas Andre. Jinwoo kemudian menjawab, bukan begitu. Alasan Jinwoo adalah ia belum mengetahui siapa musuhnya. Jinwoo pun berpamitan dan berjalan meninggalkan ruangan itu. Adam yang melihat Jinwoo berjalan pergi lalu mengingat perkataan Jinwoo yang akan melindungi keluarganya meskipun harus menjadikan semua Hunter di dunia sebagai musuhnya. Jinwoo yang berjalan lalu menghela nafas dan memanggil Adam. Ternyata Jinwoo meminta Adam memberikan daftar Hunter yang mereka minta untuk dilindungi. Jinwoo sangat menghargai jika mereka bisa memberikannya kesempatan untuk bertemu dengan para Hunter itu. Mendengar itu, Adam langsung tersenyum mengiyakannya. Pada hari terakhir konferensi Guild Internasional yang digelar Biro Hunter, mereka mengadakan sebuah jamuan makan malam bagi para Hunter yang menjadi peserta acara tersebut. Jinwoo akhirnya datang bersama dengan Jinho yang sudah sembuh seperti sedia kala. Jinho sangat terharu ketika mendengar Jinwoo datang melawan Thomas demi menyelamatkan dirinya. Namun, masih banyak mata yang tertuju pada Jinwoo. Mereka terkejut karena kehadiran Jinwoo tidak bisa dirasakan. Tingkatannya memang sangat berbeda. Apalagi setelah mengetahui jika Jinwoo bertarung dengan Thomas demi menolong rekannya. Salah seorang presdir dari perusahaan yang khusus menangani sisa-sisa monster tiba-tiba menyapa mereka. Ternyata presdir ingin membeli monster raksasa hasil buruannya. Dengan ramah, Jinwoo menyampaikan biasanya dirinya bertugas untuk raid dan wakil ketuanya Jinho lah yang bertugas untuk mengurus semua yang berhubungan dengan bisnis. Jinho pun memperkenalkan dirinya dengan sopan sebagai wakil ketua guild Ahjin, Yo Jinho. Jinho mengatakan ia kurang suka membicarakan bisnis di tempat seperti ini. Namun ia membuat pengecualian jika yang ditemani untuk berbisnis adalah seorang presdir. Jinwoo tampak senang melihat Jinho yang sekarang benar-benar seperti wakil master. Tidak lama kemudian, Adam datang memberikan daftar nama Hunter yang telah disusun sesuai nilai Hunter yang didapat dari aktivitas dan kontribusi mereka. Ada 10 orang pada bagian atas yang memegang nilai Hunter tertinggi. Adam mengatakan jika Jinwoo bersedia membantu, maka orang-orang inilah yang harus ia lindungi. Jinwoo pun mengerti bahwa mereka adalah prioritas tertinggi. Melihat data itu, Jinwoo lalu menanyakan saat ini ia berada di peringkat berapa. Adam pun menjawab kalau nilai membunuh monster raksasa dimasukkan, maka Jinwoo berada di peringkat 3 atau 4. Jinwoo membaca daftar nama Hunter di peringkat 1, ada Thomas Andre. Kedua, Liu Zigang. Ketiga, Christopher Reed. Keempat, Siddharth Bachchan. Dan kelima, Jinwoo yang merasa jengkel untuk mengingat namanya lalu menempatkan prajurit bayangannya satu persatu. Sehingga dengan adanya prajurit bayangannya, maka ia bisa mendapatkan kontak dengan Monarch. Serta ia juga bisa mengetahui siapa lawan dan kawan. Tentunya ia dapat mengetahui siapa dan cara melawannya. Tidak lama kemudian, seseorang datang menghampiri Jinwoo, membuat Adam shock serta Woo Jin-chul bersiaga. Rupanya itu adalah Thomas Andre dengan kondisi lengan yang masih diperban.
Kedatangan Thomas yaitu ingin menanyakan satu hal. Thomas mulai menceritakan jika luka dari sihirnya sangatlah parah, sehingga tangannya tidak bisa disembuhkan, bahkan dengan sihir penyembuhan dari kelas healer. Dokter juga sudah mengatakan hal yang sama. Meskipun pemulihannya mulai perlahan membaik, tapi masih jauh dari sembuh total. Pada saat itu, seharusnya Jinwoo sanggup membinasakan seluruh guildnya setelah mengalahkannya. Namun di tengah situasi itu, tidak ada satupun anggotanya yang mati, kecuali Hwang Dong-su yang menjadi sumber masalah mereka. Thomas pun bertanya, mengapa Jinwoo membiarkan mereka hidup? Semua orang terkejut melihat Jinwoo dan Thomas Andre. Jinwoo dengan tenang menjawab bahwa Thomas tidak melakukan dosa yang harus dijatuhi kematian. Mendengar itu, Thomas berkata bahwa dosa Hwang Dong-su memang pantas menerima kematian, tapi Thomas meminta izin untuk dirinya dimakamkan. Thomas yang beranjak pergi lalu mengangkat lengannya sambil berkata, setelah tangannya sudah sembuh, maka ia ingin mengajak Jinwoo untuk makan bersamanya. Kalau Jinwoo memberikan kontaknya kepada manajernya, maka Thomas akan menghubunginya nanti. Laura lalu tertunduk dan menyampaikan pada Jinwoo bahwa Thomas menunjukkan rasa hormatnya pada Jinwoo dengan alasan Jinwoo yang tidak menyakiti anggotanya. Walaupun Thomas terlihat sedikit berantakan, tapi sebenarnya dia itu pemalu. Laura lalu meminta maaf dan meminta kontak Jinwoo. Laura mengatakan masternya ingin memberikan Jinwoo hadiah ucapan syukur. Kalau ada yang Jinwoo inginkan, ia bisa langsung sampaikan pada Laura. Ketika Jinwoo menolak, Laura mengatakan bahwa master guildnya itu sangat kompetitif, sehingga dia merasa kurang nyaman ketika berhutang sesuatu pada seseorang. Jadi apapun itu, Laura meminta Jinwoo segera memberitahunya. Jinwoo pun berpikir mungkin dagger yang berguna. Setelah mengetahui keinginan Jinwoo yaitu dagger, Laura pun sangat menghargai karena Jinwoo sudah memahami maksud dari masternya. Laura lalu pamit pergi meninggalkan tempat itu. Adam lalu mengajak Jinwoo untuk bertemu dengan para hunter yang berada di dalam daftar itu. Tetapi karena Jinwoo sudah menyisipkan pasukan bayangannya di setiap hunter dalam daftar, ia pun menolak usulan Adam. Jinwoo lantas menanyakan bahwa ia tidak melihat hunter peringkat ke-6. Adam tampak terkejut mendengarnya. Ia pun menjelaskan jika beberapa hari yang lalu sebelum konferensi, mereka kehilangan kontak dengannya. Agen rahasia dan pemerintah Brazil belum bisa menemukan keberadaannya. Jinwoo lantas memiliki firasat jika hunter peringkat ke-6 sudah dibunuh sehingga tersisa 7 orang. Sementara itu di kantor Asosiasi Hunter Korea, Go Gun-hee yang berada di ruangannya merasakan ada sesuatu yang aneh. Go Gun-hee merasa jantungnya tidak mau tenang dari kemarin. Meskipun beberapa tahun terakhir, jantung Go Gun-hee memang sudah seperti ini, tapi ia bisa merasakan kalau ini sudah tambah parah. Go Gun-hee dengan tangan yang gemetar lalu bertanya-tanya, apakah inilah batas dirinya? Go Gun-hee lalu mengingat perkataan dokter yang menyatakan jika nyawanya akan melayang dalam setengah tahun bila meneruskan pekerjaan ini. Namun, sejak saat itu, 1 tahun, 2 tahun terlewati dan sampai pada saat ini, bila ini sudah mencapai batasnya, Go Gun-hee tetap harus bersyukur karena ia bisa berhasil sampai sejauh ini. Go Gun-hee kemudian menerima telepon dari istrinya yang menanyakan keadaannya. Go Gun-hee tampak senang mengetahui istrinya yang terus mengkhawatirkannya. Namun tiba-tiba ia merasakan tekanan energi sihir. Ternyata energi itu berasal dari salah satu monarch, yaitu Silat yang sedang duduk di dalam ruangannya. Silat bahkan menunjukkan senyum jahatnya. Nah, minasan, mengapa Silat mengincar Go Gun-hee ya? Padahal sebelumnya, para monarch mengincar hunter level nasional yang bisa dibilang kekuatannya jauh berbeda dengan Go Gun-hee. Lagi pula, kenapa Go Gun-hee tidak masuk ke dalam daftar yang seharusnya Jinwoo lindungi? Bisakah Go Gun-hee mengalahkan Silat? Penasaran kan? Tonton terus video selanjutnya ya. Dah.